Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bukti-bukti kejayaan umat Islam, sebab-sebab kemunduran umat Islam, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam yang membawa 2 misi dan 3 semboyan, serta penyebab munculnya pembaruan Islam. Yang pertama, kita masuk kepada bukti-bukti kejayaan umat Islam, yaitu yang pertama, Istana Alhambra di Spanyol yang merupakan salah satu bukti kejayaan umat Islam di Andalusia. Yang kedua ialah di India terdapat Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya di India, juga merupakan peninggalan daulah Islam, dan juga umat Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan manusia, bahkan dalam sendi-sendi pemerintahan. Yang ketiga ialah dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains oleh Ibnu Sina, yang telah menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya ilmuwan Islam pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Yang keempat ialah ilmuwan Islam Al-Khawarizmi yang mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar dan algoritma yang kita kenal hingga sekarang ini. Yang kedua, kita masuk kepada sebab-sebab kemunduran umat Islam. Yang pertama adalah faktor internal. Dari faktor internal tersebut ada beberapa poinnya. Yang pertama ialah perebutan kekuasaan dari pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah yang tidak terbendung. Yang kedua, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya, dan diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat yang menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Dan faktor eksternal juga ada beberapa poin. Yang pertama ialah perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani yang menanamkan benih-benih permusuhan kuat antara umat Islam dan Kristen. Yang kedua ialah serangan bergelombang dari bangsa Mongol. Dan Syekh Syakib Amir Arsalan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Yang pertama ialah umat Islam tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai syariat, khususnya Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Yang keempat, hilangnya semangat umat Islam, hilangnya semangat jihad. Yang kelima, tidak mandiri. Yang keenam, umat Islam tidak bisa menentukan prioritas bersama untuk dilakukan bersama. Dan yang ketujuh ialah gagal menemukan hal yang bermanfaat. Berikut kita masuk kepada penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam yang membawa 2 misi dan 3 semboyan. Berikut adalah misi-misinya. Yang pertama yaitu Divide et Impera, yaitu politi adu domba, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya dengan satu penguasa dengan penguasa Islam yang lainnya. Misi yang kedua ialah misioneris atau zending, yaitu penyebaran agama Kristen. Yang kedua ialah semboyan-semboyannya yang memiliki 3 semboyan. Yang pertama ialah goal, semangat untuk mencari keuntungan. Yang kedua, glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan.
Yang ketiga ialah gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang telah dijajah. Dan masuklah kita kepada penyebab munculnya pembaruan Islam. Yang pertama ialah umat Islam sudah tertinggal jauh oleh bangsa Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ialah ingin kembali kepada ajaran Al-Quran dan Hadis, dan yang ketiga ialah munculnya kesadaran dari para tokoh-tokoh Islam. Sekian, jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.